Di jarak antar ruang ini terbilang juga cukup dekat ya lor. Kalau bisa nanti tidak bertemu. Ada paling tidaknya ruang seperti yang sekarang ini untuk kita lewat pas ngarit. Jadi kita tidak nginjak dari tunas-tunas odot yang telah kita arit sebelumnya. Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, inilah dia hasil arit kita di lahan yang dihajar sama tikus ya. Kali ini langsung kita servis lahan kita. Ini akan kita lakukan pembersihan di ruang-ruangnya. Ya, yang kita perlukan hanya urea. Jadi kita akan membersihkan ini gulma yang tumbuh antara barisan rumput kita ini. Ya, bisa dulur-dulur tengok sendiri, inilah dia. Usianya sudah ada yang 4 hari, 6 hari, dan ada yang sampai 10 hari. Ya, yang paling tua itu yang sebelah kiri kita ini. Ini sudah hampir 2 minggu. Ya, karena dihajar tikus, jadi kita perbaiki hari ini supaya pertumbuhannya nanti dapat besar kembali. Jadi kita tidak panen batangnya kecil-kecil lagi. Ya lor, inilah dia. Setelah itu, setelah kita bersihkan, akan kita lakukan pemupukan. Ya, tidak perlu kita lakukan pembedengan juga, cukup pupuknya itu dengan urea, kita tabur saja di atasnya. Ya, ini ureanya yang berwarna merah saja yang kita bawa ya. Nanti akan kita ratakan saja baginya untuk ke 7 barisan rumput odot kita ini. Ya lor, mari kita bersihkan dulu. Ini juga banyak daun-daun kering yang jatuh ya, karena kita belum sempat ini menebang pohon-pohon yang menghalang cahaya ini. Ya lor, akan kita bersihkan terlebih dahulu. Ya lor, ini dia yang telah kita lakukan pembasmian gulma-gulmanya antara ruas dari rumput odot. Ya, bisa dulur tengok sendiri. Ini kita terhenti karena hujan turun tadi. Ya, ini masih tersisa 2,5 baris. Ya, jadi harapan kita seperti ini, supaya hama tikus tidak datang lagi, kita bersihkan ruas-ruas antara baris dari rumput odot ini. Dan setelah itu langsung kita pupuk dengan urea saja. Ya, paling mantap itu pemupukan setelah hujan lur. Ya, karena urea akan menyebar langsung. Jadi ini supaya efektifnya kita setelah hujan kita pupuk seperti itu. Ya, sambil pembersihan ruas dari rumput odot kita ini.
Ya, dilihat dari pertumbuhannya bisa dulur tengok sendiri. Ini yang terakhir kita arit. Dan yang ini 2 hari setelah itu. Dan yang ini di atasnya, dan ini di atasnya, dan masih di atasnya, seperti itu. Ya, paling tidaknya 1 baris untuk 1 hari. Ya, istilahnya paling tidaknya kita memang mengambil tiap ngarit itu 2 gulung. Jadi inilah pencegahannya supaya nanti tidak diserang tikus lagi. Ya, jika kita melakukan pembasmian menggunakan racun pestisida, di sini yang bersih lahan kita lur, tapi yang tidak banyak rumput liar itu lahan orang. Bagaimana kita mau membasmi atau menyemprotkan pestisida ke sana? Ya, karena ini lahan kita bersihkan seperti ini saja. Ya, lor, akan kita kejar dulu ini untuk pembersihan dari 2 buah ruas ini. Ya, nanti akan kita perlihatkan hasilnya. Ya, karena tadi hari hujan, jadi kita tinggalkan dulu. Ya, lor, kita selesaikan ini yang ini dulu. Ya, lor, akan kita buang dulu ini yang telah kita bersihkan itu ya. Ya, lor, akan kita perlihatkan sekeliling ya hasil dari pembersihan dari gulmanya. Ya, untuk batas tanah ini ada pohon kelapa. Di batas tanah kita ada di dekat sini. Ya, karena ini hanya ukuran 5x7. Jadi inilah dia bentuknya. Ya, nanti akan kita usahakan untuk nebang ini batang nangka, karena terlalu banyak daunnya yang jatuh ke rumput dan juga menghalangi cahaya ya untuk ke rumput kita. Ya, jadi inilah dia keuntungannya dari sistem tanam odot yang kita bedengkan. Kalau ada yang nanam odot dalam bentuk hamparan saja, ini kan ada barisan, ada juga yang rapat-rapat gitu saja, itu lebih berpacu dengan rumput liar. Ya, satu lagi, tidak mungkin juga kita mencabut rumput liar. Biasanya juga kita tunggu saat panen, baru kita arit sekalian dengan rumput-rumput liarnya. Ya, ada juga ternak yang suka campur-campur dengan rumput yang lain. Ya, inilah dia kita perlihatkan. Ini yang dari umurnya yang paling tua. Ya, bisa dilihat ini ada sedikit-sedikit. Dan ini barisan pertama. Ya, di bawah batang alpukat. Nah, ini barisan yang nomor 2. Jadi itulah keunggulannya. Jadi jarak antar ruang ini terbilang juga cukup dekat ya, lor. Kalau bisa nanti tidak bertemu. Ada paling tidaknya ruang seperti yang sekarang ini untuk kita lewat pas ngarit. Jadi kita tidak nginjak dari tunas-tunas odot yang telah kita arit sebelumnya. Ya, inilah dia bentuknya. Ya, jadi di bawah ini jurang.
Jadi kita nanam di atas ini. Ya bisa dulur tengok sendiri, karena setelah bersih ke sana, ya mudah-mudahan nanti untuk panen berikutnya tidak ada hama tikus lagi. Ya karena itu juga cukup mengganggu, karena kita mengejar banyak rumput atau kuantitas. Ya selanjutnya akan kita lakukan pemupukannya. Ya cara pemupukannya jika seperti ini lebih mudah. Ya kita hanya tinggal menaburinya saja. Ya untuk perbandingan dengan yang tidak dibuat barisan, atau istilahnya ini semuanya rapat, bisa juga dicairkan dengan air ya, atau istilah apanya dikocor. Ya kalau yang ini pemupukannya lebih tepat lur. Ya untuk pemupukannya ditaburi seperti ini saja. Ya karena ini tidak merata, ya usahakan taburkannya merata ya lur. Ya seperti itu nanti akan kita perlihatkan. Jadi ini lebih efisiensinya dari penggunaan pupuk. Kalau tanahnya ini seperti lapangan, itu misalkan habis 1 kilo, mungkin dengan yang seperti ini bisa setidaknya hanya habis 700 gram. Seperti itu saja perbandingannya, karena kita langsung memupuk ke rumpun odotnya. Ya akan kita perlihatkan cara kita menaburkan pupuknya lor. Ya akan kita taburi dulu dari yang paling jauh itu lor. Ya karena pupuk kita terkena hujan sedikit lor, jadi agak bergumpal-gumpal nampaknya. Ya inilah dia apanya. Jadi kita tunggu 1 bulan lagi, setidaknya 1 bulan kita panen lagi. Ya karena ini hasil setelah diserang tikus, perbaikannya seperti ini. Jadi selanjutnya akan kita perlihatkan hasilnya. Ya supaya nampak cara perbaikan rumput odot itu setelah diserang hama tikus. Ya lor, karena di sini lahan percontohan kita ya yang sering kita sanjung-sanjung. Jadi ketika kena bencananya seperti ini, jadi akan kita perlihatkan cara perbaikannya.
Ya lor, karena di sini juga kita lihat kan, penaburan untuk urea itu yang paling efektif adalah di paling lambat itu besarnya sebesar ini. Ya karena nanti tidak tertampung ke dalam dari rumput odot itu. Jadi usianya seperti yang di sini-sini ini, yang arah ujung itu sebenarnya juga termasuk telat ya saat kita beri pupuk. Paling lambat itu seperti ini loh, ketika masih ada jarak ya, jadi tidak ada berpengaruh nanti ketika kita naburkan pupuknya, malahan lebih cepat diserap oleh rumput. Kalau untuk umur yang sebesar ini, takutnya nanti karena rumput odot itu ya, karena ureanya itu lebih banyak ini nyangkut di batang-batang dari rumput odot seperti yang kita contohkan ini. Ya, sebagusnya itu setelah kita arit langsung kita pupuk, atau pemupukan paling lambatnya 3 hari setelah masa arit. Ya lor, mungkin itu saja pembahasan kita. Untuk selanjutnya akan kita perlihatkan nanti hasilnya. Ya lor, sekian, terima kasih.